Apalagi bakal kedatangan owner baru, jadi mungkin ada tambahan suntikan dana untuk beli kiper baru. Coba main dari belakang, salah ngoper berapa kali sampai setelah pertandingan Ten Hag sendiri bilang ya kan, wah nih kayaknya kita harus mereview kembali nih. Benar. Pas lu kalau itu orang kombinasi pas lagi nge-save-nya cuy, pas lagi. Yo, welcome back to Football United. Ya, balik lagi bersama gue Coach Egi dan Coach Faz nih. Coach Faz, what's up? Lama nih ya guys, kita nggak ngonten podcast lagi nih setelah kita kemarin sempat kayak agak in the mood gitu karena kalah 7-0 sama Liverpool. Kali ini kita mau ngebahas tentang David De Gea, ya kan? De Gea apa De Gea? Sebuah kiper mungkin bisa dibilang ya legendaris juga sebenarnya di MU udah beberapa tahun ya kan, udah 10 tahun lebih dan udah banyak rekor-rekor ya kan, clean sheet segala macem. Tapi sebenarnya masih banyak tanda tanya dari De Gea ini kan. Nah, kita mau bahas tentang De Gea, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Karena setelah kita berhenti posting video ini, subscribernya juga berhenti nambah nih. Jadi mungkin mudah-mudahan episode ini nambah lagi nih. Oke, langsung aja. Nih De Gea, situasi pro dan kontra ya kan. Pro dan kontra, pertama pronya ya bisa dilihat kan, pronya dia great shot stopper ya kan. Stopper ya. Tapi konvensional ya, kayak traditional shot stopper ya. Iya, dia save-nya gokil lah. Dave ada sampai ada hashtagnya sendiri kan dari Dave saves ya. Dave saves sih kan. Ya bisa, kalau dilihat dari kasat mata sih bisa dibilang ya ini kipernya bisa dibilang salah satu terbaik di dunia. Tapi minusnya ya kan, setelah Ten Hag datang ini, ternyata Ten Hag nih pengen kiper, apalagi juga bukan cuma Ten Hag sebenarnya, tapi sepak bola modern 5-10 tahun terakhir tuh berubah ya kan. Kiper nggak cukup cuma bisa nepis bola, tapi harus bisa bangun serangan juga. Gokil nggak sih kiper? Benar. Jadi era itu dimulai semenjak modern footballnya dari mulai si Pep Guardiola nih, setelah gue yang di pas Barca waktu itu ya. Iya. Ya kalau nggak salah dia itu punya deretan kiper yang sebenarnya nggak harus jago-jago banget sih, cuman tapi ball playnya harus bagus dan ball distribution juga bagus. Dulu sama Victor Valdes tuh juga sebenarnya secara skillsnya nggak gitu, skillsetnya nggak gitu jago ya, cuman tapi ball playingnya, terus habis itu juga sering maju-maju sweeper goalkeeper tuh juga jago banget. Iya, dan ini yang bisa dibilang David De Gea tuh nggak terlalu handal. Malah sampai waktu pertandingan lawan Real Betis tuh yang di Old Trafford ya kan, dia coba main dari belakang, salah ngoper berapa kali sampai setelah pertandingan Ten Hag sendiri bilang ya kan, wah nih kayaknya kita harus mereview kembali nih. Benar. Itu jadi emang nggak bisa selalu termaafkan ya, karena berapa kali memang De Gea ini recently memang masih prone banget sih untuk melakukan kayak unforced error gitu kan. Parah. Akhirnya bisa merugikan tim, dan untungnya gitu ya back kita kali ini jauh lebih lebih responsif sih daripada dulu. Kayaknya tuh bener-bener gak ketolong sih zamannya Maguire sama sama Lindelof gitu kan, susah lah gitu. Sekarang kalau nonton yang lawan Real Betis tuh ada satu kali dia ngoper ke Martinez, tapi ngopernya posisinya nggak enak banget kan. Martineznya gocek 3 orang coy. Iya, gocek 3 orang gitu. Daripada kotak penalti dia harus gocek 3 orang. Dan juga kekurangan lainnya selain dia ball playingnya jelek, juga kontraknya habis, dan kontraknya paling mahal di MU. Iya. Habis tahun ini ya. Habis tahun ini kan. Kita dulu pernah bahas di episode sebelumnya, jadi bahwa ya katanya sih sebenarnya willingly untuk dia perpanjang kontrak, tapi deducted gajinya. Tapi masih kayaknya gue melihat dari Ten Hag mungkin sabar sih, cuman sabarnya nggak lebih dari 1 season juga sih sebenarnya, karena menghadapi kayak ini benar-benar nih De Gea tuh benar-benar diprotek sama backline dan terus sama midfieldersnya gitu ya. Akhirnya mau nggak mau Ten Hag terpaksa main double pivot gitu untuk selalu ngelindungin backline-nya itu sih sebenarnya. Benar. Jadi bisa dibilang kita setuju ya kalau misalnya De Gea ini kayaknya lebih cocok bukan dibuang. Kalau dibuang kayaknya kasihan, karena dia sebenarnya punya jasa banyak. Istilahnya selain dibuang mungkin dilepaskan atau mungkin bisa jadi kayak football director kayak Van der Sar kan ya. Tapi dia masih muda banget ya. Dia masih 31-32 lah ya gitu masih kan.
Iya. Ya, berarti kita mungkin dilepas lah, cocoknya dilepas lah ya kan? Dilepas lah, mungkin balik ke Spanyol gitu kan. Apalagi bakal kedatangan owner baru, jadi mungkin ada tambahan suntikan dana untuk beli kiper baru. Dan kita sendiri udah discuss tadi kan, kita ada beberapa list kiper-kiper ya kan, yang mungkin para pemirsa Football United di studio yang berbahagia ya. Mungkin bisa kasih opini juga. Goalkeeper yang bisa gantiin De Gea. Satu siapa Gi? Satu sih setahu gue yang gosip paling kenceng banget nih itu David Raya sih yang lagi kenceng banget. Plus kenapa kenceng banget rumornya, karena recently yang gue baca itu David Raya itu nggak mau perpanjang kontrak di Brentford. Jadi lihat dari David Raya menurut gue cocok sih profilnya ya untuk di United. Cuma masalahnya cocoknya ini tuh bisa nggak gitu dia buat main di klub gede gitu ya. Maksudnya pasti kan akan Champions League material, amin gitu ya. Dia antara bisa jadi kayak Ederson atau nggak jadi kayak Claudio Bravo ya kan. Bravo gitu. Karena emang kiper yang play out from the back itu walaupun emang penting tapi riskan banget kan ya kan. Jadi kalau salah dikit dia bisa jadi grogi, bisa jadi rusak. Gitu kayak Alisson udah pasnya. Alisson kan sering banget jadi play out from the back, terus tapi itu sering juga kayak kayak nge-skill gitu, ujungnya kerebut, akhirnya kebobolan gitu kan, sering banget gitu kan. Iya emang begitu ya. Nah dan kedua adalah siapa? Tadi pertama David Raya ya, yang kedua adalah Diogo Costa dari Porto. Diogo Costa. Walaupun Porto gagal lolos Champions League, tapi gagal hoki lah lawan Inter itu. Tadi juga dia cuma kebobolan 1 gol. Dan bisa dibilang juga Porto menguasai pertandingan, dan salah satu faktornya Porto menguasai pertandingan karena bisa play out from the back juga kan. Gue sendiri sih belum pernah nonton secara langsung ya Diogo Costa mainnya kayak gimana. Tapi reviewnya sih bagus ya kan. Istilahnya kayak nonton film, reviewnya udah bagus duluan. IMDb-nya bagus ya. IMDb-nya bagus. Lu jangan lihat di YouTube pas. Lu kalau itu orang komparasi pas lagi nge-save-nya cuy, kapan lagi. Kagak. Gue malah belum nonton di YouTube juga. Malas juga sih nonton di YouTube. Cuma ya review IMDb-nya bagus nih. Diogo Costa itu opsi kedua ya kan. Jadi kalian semua bisa komen nih, pilih David Raya atau Diogo Costa. Ini yang rumor dan kalau bisa dibilang reasonable lah, bisa dibeli. Dan kita juga punya dua kandidat lain yang lebih agak-agak wishlist ya. Satu, kalau wishlist gue itu ini ngarep banget ya, cuma kayaknya hampir nggak mungkin, tapi itu Andre Ter Stegen. Gue sih waktu MU lawan Barca tuh kelihatan banget tuh comparisonnya De Gea sama Ter Stegen dari ngelihat megang bolanya. Barca keluar dari pressing MU itu gampang banget karena tinggal ngoper kiper, terus kipernya bisa play out from the back kan. Iya, bisa buat lah ya. Begitu Barca pressing MU, Martinez ngoper ke De Gea, sama dia dibuang aja ngasal. Yang waktu di Camp Nou kan babak pertama tuh hampir kebobolan sekali karena De Gea juga salah. Karena De Gea salah unfortunate error lagi sih. Makanya hampir tiap pertandingan ada di satu. Karena hampir tiap pertandingan dia ada tuh satu kesalahan. Ya itu wishlist gue Ter Stegen. Cuma kayaknya sih susah sih kalau beli Ter Stegen. Kalau wishlist lo siapa Ki? Ini wishlist gue sebenarnya gue cukup ngarep sih kalau misalnya beneran kejadian, karena ini profilnya masih muda dan udah Premier League proven gitu ya. Cuma sayang timnya memang agak kurang mendukung gitu ya. Jadi menurut gue Illan Meslier sih. Illan Meslier tuh menurut gue cocok banget gitu dengan profilnya gitu ya. Dan sama dia juga play out from the back juga, karena kan dia juga dari zaman Marcelo Bielsa udah dihantam tuh dari dulu untuk kayak bisa main kayak begitu ya. Dan habis itu juga kan dia juga dilatih sama si Jesse Marsch juga sama juga, tipikal-tipikalnya harus yang play out from the back juga. Tipikal goalkeeper modern lah gitu, nggak cuma shot stopping, terus juga dia juga berani untuk kayak misalnya dari bola crossing dia ambil gitu ya, dari corner dia juga ambil berani gitu. Sebenarnya kan dia kan suka mager kan, suka cuma udah emang back aja gitu untuk bisa nge-recover gitu bolanya gitu. Gue Lemire cocok, dan harusnya harganya juga nggak gitu mahal gitu, dan masih muda, jadi masih untuk long term investmentnya masih cukup sih, menurut gue masih bagus sih. Iya, gue bilang sih cocok banget juga. Nah, dia bisa kalau kita dapat kiper baru yang cocok profilnya nih, next year tuh bisa kayak Ramsdale di Arsenal gitu. Ngaruhnya sampai satu tim tuh bisa kerasa banget ya kan. Benar. Timnya langsung jadi bisa berubah gitu permainannya. Jadi seperti itu ya kita kesimpulannya ya kan. Kesimpulannya sih ya De Gea sepertinya bisa kita lepas ya. Kita terima kasih atas jasa-jasanya, tapi kayaknya cukup di sini saja. Tapi gue sih punya feeling ya, kayaknya mungkin masih di keep another season sih, karena mungkin sini nggak banyak ya.
Dan menurut gue kayaknya juga kan United bakal main di Champions League itu kan, De Gea juga jauh lebih experience, mungkin sekali lagi Champions League gagal mungkin akan pertimbangin untuk the best goalkeeper baru sih, tim menurut gue sih. Kalau gue sih mendingan sekalian di kick aja, maksudnya habisin aja kontraknya terus sekalian invest yang nggak apa-apa kok. Phil Jones masih di situ juga, masih di situ. Anyway, berarti kita insya Allah lagi kan mau puasa kita. Anyway, ya gitu kesimpulan dari kita ya kan tentang David De Gea, dan kita juga udah ngasih opini-opini sama juga list kiper-kiper yang cocok menurut kita sebagai penggantinya David De Gea. Kalau kalian ada komen atau opini lain, jangan lupa kita komen di sini, dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kita Football United TV ya. Ya, kita juga mengucapin selamat merayakan ibadah puasa, karena kita akan mau puasa ini pasti ke depan deh. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya kita ada kesalahan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dilancarkan puasanya ya. Jadi lu nanti di Aussie buka jam berapa, Mas? Jam 7:30. 8 deh. Malam ya. Seminggu pertama tapi habis itu daylight saving. Iya, dan ngomong-ngomong juga ada Chelsea ngadain bukber bareng tuh. Puasa gelar ya, baru mau buka. Iya kemarin puasa gelar. Puasa gelar bener. Iya sih. Udah kan. So jadi I think that's wrap ya, Faiz. Udah makin malam, so signing up. Pas signing up, kita jumpa lagi next week. Kecuali kalau dibantai 7-0.